Halo millennials, jumpa kembali bersama saya Akbar Wirawan dan rekan saya Titi Suardiani. di program Cyber World, Be Smart and Critical Thinking, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. CEO Facebook, Mark Zuckerberg baru saja mengubah nama Facebook menjadi Meta, yang diambil dari kata Metaverse. Momentum ini pertanda bahwa kita mulai memasuki dunia virtual. Mirip dengan aslinya, seperti bermain, bekerja dalam sebuah ruangan kantor, berbelanja di sebuah mall, hingga berlibur ke suatu tempat tanpa beranjak dari rumah. Bahkan, saat bermain games, kita bisa masuk ke dalam dunia virtual sebagai pemain. Metaverse berasal dari kata meta dan verse. Meta berarti melampaui dan verse bermakna alam semesta. Maka metaverse bisa diartikan sebagai ruang tanpa batas di dunia ini. Mengingat dunia komunitas virtual ini dibangun dan saling terhubung dengan bantuan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR, sementara transaksi dalam komunitas virtual ini biasanya menggunakan mata uang kripto. Namun, mata uang rupiah digital juga bisa digunakan di metaverse. Konsep metaverse pertama kali dikemukakan pada novel Snow Crash tahun 1992 yang merupakan karya Neil Stephenson. Sementara, menurut penulis esai Matthew Ball, metaverse merupakan gerbang yang membawa manusia untuk bisa merasakan berbagai pengalaman digital. Menurut Tim Sweeney, pendiri Epic Games, metaverse dianggap sebagai media sosial 3D yang dapat diakses secara real-time. Melalui media tersebut, orang-orang akan dapat membuat konten di dunia virtual dan saling berbagi konten tersebut. Adapun konsep games merupakan awal mula terbentuknya metaverse, sehingga modelnya hampir menyerupai. Permainannya real time dan terhubung dengan pemain lainnya. Bahkan setiap pemain mampu memiliki tanah, mendirikan rumah, berbelanja, berdagang, bekerja, bermain untuk menghasilkan uang, hingga menonton konser. Nah, untuk masuk ke dalam metaverse, pengguna harus menggunakan teknologi khusus, mencakup headset virtual reality, kacamata augmented reality, serta aplikasi lainnya dari smartphone. Tidak hanya itu, metaverse akan membuat teknologi yang memungkinkan penggunanya berteleportasi secara instan. Maka tidak heran jika nantinya semakin banyak perusahaan yang bisa bekerja sama dan mencari cara agar bisa menghubungkan platform satu dengan lainnya dalam metaverse. Wah, berarti perlu budget khusus ya kalau mau masuk ke dalam dunia metaverse. Bener banget, jadi kayaknya nggak murah juga sih sebenarnya kalau kita mau masuk ke dunia virtual ini. Betul, Bar. Nah, metaverse juga menyediakan peluang untuk berinvestasi properti digital. Pengguna bisa membeli tanah secara virtual, yaitu membangun rumah atau ruko, serta menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Intinya, metaverse akan memasukkan seluruh unsur kehidupan manusia dalam virtual, sehingga semua orang bisa menjalani rutinitas virtual yang sama dengan kehidupan sehari-hari. Metaverse diproyeksikan bisa menyatukan setiap orang dalam satu semesta yang sama, yaitu dunia virtual. Untuk itu, rekan kami Selvin akan membahas ini lebih dalam dengan narasumber spesial yang hadir pada kali ini. Silakan Selvin. Terima kasih rekan-rekan dan langsung saja saya akan berbincang dengan narasumber kami hari ini yaitu Dr. Pratama Persada selaku Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber CISREC. Halo Dr. Pratama, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Selvin. Alhamdulillah, terima kasih telah meluangkan waktunya Sama-sama. bergabung bersama kami. Dan langsung saja, sepertinya untuk mengenal terlebih dahulu seperti apa metaverse ini boleh dijelaskan Pak? Mungkin secara singkat apa yang dimaksud dengan metaverse? Ya, jadi kalau kita lihat ya, meta itu artinya virtual sebenarnya ya. Jadi kalau kita bilang metaverse itu adalah dunia virtual. Sebenarnya cerita metaverse ini didahului sama film Ready Number One. Nonton nggak? Oh oke. Diawali dari film itu. Jadi sebenarnya nggak dari film. Film itu menjelaskan lebih detail gitu bahwa ternyata kita bisa membuat dunia lain gitu, yang bisa kita tinggali, yang seolah-olah hampir sama dengan dunia nyata yang kita tinggali saat ini. Gitu. Baik itu kehidupan sosialnya, kemudian kehidupan ekonominya, kehidupan kemasyarakatannya dan lain-lainnya begitu, yang ternyata effort dari masyarakat gitu itu sangat antusias sekali gitu. Oh, ternyata ada dunia ini gitu. Ternyata bisa ya kita hidup di dunia tersebut gitu. Nah, inilah yang membuat banyak perusahaan akhirnya sekarang berlomba-lomba bagaimana mendesain dunia metaverse ini sehingga bisa
ditinggali oleh manusia secara virtual ya maksudnya ya gitu, ditinggali secara virtual. Kemudian di situ juga banyak sekali uang yang beredar gitu, bisnis sangat besar sekali di sana gitu. Walaupun belum kelihatan bentuk akhirnya gitu, tapi sekarang sudah ada prototipe-prototipenya yang sudah bisa kita nikmati gitu. Misalkan kalau sekarang kita mau beli tanah nih secara virtual gitu, kita udah bisa nih sekarang nih gitu. Udah ada nih sekarang. Udah bisa nih, kita masuk ke Sandbox, kita di sana, kita masuk ke dalam satu dunia yang kita bisa beli tanah, misalnya beli properti di dekatnya properti artis gitu. Nah, kita bisa tuh di sana tuh. Dan itu harganya nggak lebih murah dari harga ketika kita beli tanah beneran gitu. Di kehidupan nyata Di kehidupan nyata gitu, okay. ya kan. Kemudian juga banyak aset-aset digital gitu, yang ternyata harganya juga tidak kalah dari harga-harga yang ada di dunia nyata gitu. Nah itu nantinya ketika kehidupan itu sudah bisa disimplifikasi gitu dengan adanya virtual ini, kita nggak perlu lagi nih ketemu sekarang ini kayak gini ketemu nih kan. Nanti kita bisa menggunakan metaverse ini seolah-olah kita duduk bareng dengan tampilan yang sama seperti kita duduk bareng gitu, dengan ngobrol, dengan audio visual yang sama seolah-olah kita dekat begitu. Nah itu pasti akan mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan masyarakat begitu. Tentu saja ya Pak, dan saya setuju dengan statement dari Pak Pratama bahwa sepertinya memang antusiasme dari masyarakat ini sangat besar ya Pak ya. Betul. Tidak hanya secara global, di Indonesia sendiri, di lingkungan terdekat sendiri sudah sering dibicarakan tentang peralihan kehidupan ke metaverse. Bukan berarti kita meninggalkan kehidupan di kehidupan nyata ya Pak ya. Enggak harusnya ya. Tidak, tapi bagaimana udah mulai bersiap nih ikut eksis setidaknya di metaverse ini. Namun Pak, berbicara soal beralih atau ikut hadir di kehidupan metaverse secara infrastruktur, sebenarnya sudah sesiap apa sih kita atau masyarakat kita? Jadi karena ketika kita masuk ke dunia metaverse dibutuhkan infrastruktur yang harus kuat gitu, infrastruktur internet, infrastruktur teknologi, ya kan, alat-alat virtual reality, augmented reality dan lain-lain begitu, yang sebenarnya sudah ada saat ini begitu. Tetapi untuk membuat satu dunia yang terhubung secara global begitu, itu masih butuh proses. Oleh karena itu kenapa Facebook merubah namanya jadi Meta begitu, dan dia meng-hire hampir 10.000 orang. 10.000 orang nih ya gitu. Itu di luar Facebook, di luar Instagram, di luar WA gitu. Hanya untuk mendesain, membuat sistem metaverse ini gitu. Tapi bukan berarti bahwa metaverse ini milik Facebook ya. Jangan disalah artikan gitu, karena mentang-mentang nama perusahaannya Meta terus dia memiliki namanya metaverse. Enggak, metaverse ini kayak dunia milik semua orang gitu. Nanti semua perusahaan boleh join di situ begitu. Nah, si Facebook ini dia mengawali dengan membeli Oculus ya kan, alat-alat VR gitu. Kemudian dia mendesain sistem dunia sendiri, mereka mendesain sistem mata uangnya sendiri begitu, yang nantinya disiapkan kalau ternyata dunia Indonesia siap, manusia masuk, mereka udah nyiapin semua infrastrukturnya gitu. Jadi kalau kita bilang siap apa tidak siap gitu, sebenarnya sudah mulai ke arah sana. Perkiraan saya sekitar 2-3 tahun lagi lah ya gitu, mungkin kita udah bisa menikmati. Wow, luar biasa. Dengan perbincangan yang saat ini saja sudah mulai ramai ya Pak. Nampaknya juga masyarakat sudah semakin siap, apalagi dengan Indonesia yang terus memperbaiki transformasi digitalnya ya. Betul. Nampaknya ini juga akan menjadi transformasi yang baik untuk Indonesia. Namun Pak, saya mau tanya pendapat Pak Pratama. Ini kalau misalnya di metaverse bisa seakan-akan masyarakat itu bisa dikatakan pergi sekolah, pergi kuliah, pergi ke kantor, berbelanja secara virtual di dalam metaverse, dampaknya menurut Pak Pratama untuk kehidupan bermasyarakat secara kehidupan nyata seperti apa? Ya sudah otomatis banyak sekali kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan harus face to face ya kan, harus ketemu, itu tidak perlu dilakukan lagi. Kan sebenarnya sudah kita mulai juga tuh dengan adanya pandemik ini. Kemudian orang-orang jadi tidak bisa ke kantor, semuanya work from home, akhirnya mengerjakan tugas-tugas dari rumah, mengerjakan pekerjaan dari rumah gitu, walaupun masih menggunakan Zoom meeting, menggunakan sistem kolaborasi tools untuk melakukan pekerjaan dan lain-lain begitu. Nanti kalau misalkan sudah ada metaverse ini, kayaknya nggak dibutuhin lagi tuh kantor gitu, ya kan? Kayaknya nggak dibutuhin lagi tuh mall gitu. Jadi semuanya kita tinggal masuk, kita tinggal mau pergi kemana, kita mau beli apa, kita bisa ke sana. Tapi tentu saja ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara virtual ya, yang berhubungan dengan fisik manusia kan. Kita ini
masih punya fisik kan ya gitu, butuh makan, butuh ke toilet dan lain-lain itu nggak bisa dilakukan di dunia virtual begitu. Termasuk juga kehidupan percintaan gitu ya ataupun kan. tindakan medis ya tindakan, Pak ya. Kalau tindakan medis masih bisa gitu. Oke, Kalau tindakan baik. medis lewat metaverse ini secara virtual kita dikerjakan oleh mereka, nanti yang ngoperasi kita robot masih bisa. Oke, Gitu. baik. Masih bisa dan itu Jadi, sudah mulai sebenarnya dilakukan Dan istilahnya misalnya dokternya tuh dari luar negeri tapi kita Iya. dioperasi di lokasi yang berbeda. Dokternya bahkan nanti bentuknya bukan orang, bisa jadi baik. bentuknya sudah AI. Oke, Gitu. oke. Bentuknya sudah mesin, Sudah udah AI, artificial oke. intelligence, udah robot gitu, sehingga kita tinggal pasrah aja yang Wow. operasi robot seperti Yes, itu. yes. Dan teknologi itu sudah ada sekarang, gitu. Prototipe itu sudah ada. Oke, Gitu. jadi akan banyak sekali yang tergantikan ya Pak ya. Peran-peran di kehidupan nyata yang nanti akan tergantikan ketika itu diaplikasikan di metaverse. Betul sekali. Pak Pratama juga tadi sempat menyebutkan bahwa ada peluang bisnis yang luar biasa di Ya. metaverse ini. Namun bicara soal bisnis tidak lepas dari penggunaan mata uang. Kira-kira penggunaan mata uang yang akan digunakan, kita mengenal ada kripto, ada Ya. koin-koin, itu seperti apa Pak? Jadi kalau saat ini ya yang diterima gitu kan ada mata uang digital ya, kita bisa bayar pakai mata uang digital, bisa menggunakan dompet digital dan lain-lain begitu. Tapi banyak tuntutan masyarakat gitu, banyak tuntutan masyarakat dunia bahwa harusnya ketika sudah punya metaverse ada mata uang global. Gitu, mata uang global itu artinya mata uang yang bisa digunakan oleh seluruh orang sedunia. Kalau sekarang kan nggak bisa nih, kita pakai rupiah gitu. Yes. Setelah kita ke Inggris gitu kan susah kita mau nukir ke sana rupiah kita gitu. Nah, oleh karena itu kenapa ada teknologi blockchain? Nanti ada cryptocurrency gitu. Yang merupakan mata uang standar di dunia metaverse gitu, Baik. untuk beli NFT, untuk beli barang-barang yang kita butuhkan dan lain-lain begitu. Dan tadi sempat saya bahas bahwa Facebook sekarang sudah mendesain sistem mata uangnya sendiri namanya Libra. Oke, Gitu. ya. Libra ini adalah sistem cryptocurrency menggunakan sistem blockchain begitu, yang nantinya gitu akan digunakan Facebook untuk menggantikan mata uang ketika kita hidup di dunia metaverse. Oke. Nah, kalau kita beneran hidup di sana, saya nggak kebayang tuh bank-bank kita itu bagaimana nanti gitu, karena Iya. pasti akan kelibas semuanya, orang nggak butuh bank lagi Yes. gitu, orang bisa langsung bertransaksi dengan uang kripto ini Yes. gitu, dan tidak ada pengawasan ya kan, kemudian tidak ada pembatasan, kita tidak tahu nanti yang mengelola ini siapa gitu, semua dilakukan lebih secure dan uncontrollable gitu. Yes. Untuk masyarakat mungkin enak ya gitu, nggak ada pajak, nggak ada macam-macam gitu. Tapi untuk pemerintah pasti akan kerepotan. Itu nanti akan jadi satu masalah tersendiri itu. Tapi apakah jika nanti sudah dilakukan atau masyarakat kita dikatakan berbondong-bondong telah masuk ke metaverse Ya. ini, kemudian pemerintah menyadari pentingnya membuat regulasi terkait hal ini Pak? Ya memang harus dibuat regulasinya. Yang jadi masalah adalah ini kan dunia global ya gitu. Apakah nanti berbenturan ya, Kalau kita ada di wilayah teritori Indonesia gitu, kita gampang bikin aturannya, Yes. ya kan? Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kita buat undang-undang, kita buat peraturan pemerintah, peraturan presiden, gampang gitu. Ada wilayah teritorinya. Ini kan nggak ada wilayah teritorinya. Nanti yang berlaku hukum mana? Negara mana? Nggak ada tuh nanti tuh. Karena apa? Karena ketika kita bertransaksi misalnya, saya mau bertransaksi, saya transaksinya belinya, ternyata tokonya adalah toko yang ada di misalkan Inggris gitu, ya kan? Nah itu gimana nanti bayar pajaknya gitu? Saya belinya langsung dari sana tuh, gitu, ya kan? Bagaimana aturannya gitu? Dan lain-lain itu nanti akan menjadi masalah sendiri, masalah hukum, masalah aturan pajak, masalah penegakan hukum gitu. Karena servernya juga nggak akan ketahuan gitu. Servernya ada di mana? Misalkan ada orang melakukan kejahatan, misalnya judi online lah gitu, gampangnya gitu. Orang menggunakan judi online gitu, ya kan? Nah, judi online penggunanya ini orang Indonesia nih, gitu. Cuma servernya kita nggak tahu servernya di mana nih, bisa di Filipina, bisa di Thailand, bisa di mana-mana. Terus pakai hukum apa kita mau menjeratnya gitu kan, susah tuh, iya kan? Nah, itu nanti akan menjadi masalah. Oleh karena itu pemerintah kita harus mulai dari sekarang berpikir bahwa
ini nggak bisa dihindari lagi, apalagi dengan adanya teknologi 5G. Yes. Gitu, dimana teknologi ini nanti akan menjadi backbone adanya metaverse, backbone adanya Internet of Things. Kenapa? Karena satu BTS itu dengan 5G ini dia bisa menjangkau sampai jutaan device dalam hanya satu jaringan gitu, dan itu nanti semua alat basisnya adalah internet gitu, ya kan. Nah, oleh karena itu pemerintah kalau nggak bersiap-siap sekarang udah pasti akan kelibas nanti. Baik, untuk membahas apa upaya atau persiapan yang bisa pemerintah lakukan itu mungkin kita bahas nanti, Pak. Tapi sebelum masuk ke topik itu, sebenarnya apa nih, Pak, keuntungan katakanlah perusahaan atau pabrik atau bisnis entrepreneur masuk ke dalam metaverse ini? Ya untung lah, apalagi kalau misalkan kreatornya gitu. Bayangkan Mbak Selvin bisa membuat dunia gitu, bisa meng-create tanah suka-suka gitu, bisa bikin rumah suka-suka dijual gitu. Kira-kira untung nggak kita? Pasti untung gitu. Bisa menjual barang-barang di situ dengan hanya bermodalkan kreativitas gitu, ya kan. Nggak ada bentuk fisiknya gitu. Jual rumah nggak ada bentuk fisiknya, jual tanah nggak ada bentuk fisiknya begitu, dan lain-lain. Belum lagi layanan-layanan yang lain, layanan telemedicine, layanan konsultan dan lain-lain gitu. Semuanya bisa dilakukan di situ gitu. Jadi untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa apapun pasti akan untung besar gitu. Kemudian juga untuk kreator-kreator yang memang didesain untuk membuat dunia metaverse semakin berkembang, itu juga akan gila-gilaan untungnya gitu. Oleh karena itu kenapa Google, Facebook sekarang jadi Meta gitu, Amazon itu investasi sampai miliaran dolar gitu, supaya mereka bisa ikut andil dalam dunia metaverse ini. Yes, sekarang gitu. platform, bisa dikatakan platform sosial, platform e-commerce sekarang semua berlomba-lomba ya Pak, untuk hadir dan masuk di metaverse. Contohnya ini. Misalkan Nike aja sekarang udah bikin nih desain sepatu yang nggak ada aslinya gitu, dia hanya jual desainnya dalam bentuk virtual dan itu dijual dan laku gitu dan mahal gitu, ya kan, agak nggak masuk akal kalau sekarang kita berpikir. Kalau gitu. sekarang kita mencoba membayangkan mungkin belum bisa relate ya Pak. Tapi nanti ketika Anda hidup di dunia metaverse gitu, Anda akan bangga menggunakan sepatu Nike yang nggak dijual di dunia nyata gitu. Anda menggunakan baju yang hanya bisa dipakai di sana gitu. Anda menggunakan aksesoris yang hanya bisa dipakai di avatar Anda gitu. Nah itu nanti akan kelihatan tuh. Ternyata memang seperti ini ya untungnya gitu. Baik, nah Pak, bisa dibilang kalau metaverse ini adalah sebuah pemrograman ya Pak ya? Iya. Dan sebenarnya seberapa sulit sih Pak mekanisme untuk membuat atau bergabung masuk ke dalamnya? Membutuhkan dana besar kah atau seperti apa sih prosedurnya? Ya tergantung levelnya mau ngapain ya gitu. Contohnya misalnya sekarang Roblox, game Roblox gitu. Game Roblox itu adalah salah satu prototipe gitu. Ketika kita bisa masuk ke dalam dan kita bisa berkehidupan di dalamnya, kita bisa ngapain aja gitu ya kan. Kita bisa bermain bareng teman, kita bisa membuat kreasi pariwisata dan lain-lain begitu. Merayakan pernikahan juga Pak di Roblox. Bisa merayakan pernikahan gitu. Nah, investasi di sana tergantung seberapa besar dia membuat sistemnya tersebut gitu. Baik. Yang pasti tapi kalau membuat sistem yang enterprise itu ya pasti membutuhkan investasi yang cukup besar sekali begitu. Tapi bukan berarti bahwa perusahaan-perusahaan kecil nggak bisa masuk di sana gitu. Bisa masuk di sana karena di situ kan nanti macam-macam. Jadi ada protokol standarnya nanti seperti internet sekarang ini gitu. Jadi ada protokol standar yang semua perusahaan kalau menyelesaikan protokol tersebut bisa masuk dalam dunia metaverse ini gitu. Jadi kalau kita mau buka toko di metaverse gitu nanti juga bisa gitu dengan mengikuti protokol standar yang ada. Baik, wow, menarik sekali perbincangannya, nanti akan kita lanjutkan ya Pak ya. Namun kali ini mungkin saya kembalikan ke rekan-rekan saya terlebih dahulu. Saat ini, wujud penerapan konsep metaverse yang sudah terrealisasi, yaitu rapat kerja atau meeting dengan menggunakan aplikasi Zoom. Tiap individu hadir di ruang rapat dan dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya, layaknya di dunia nyata. Ini sama halnya dengan pertunjukan konser musik. Saat ini, konser bisa disaksikan secara live streaming dengan membeli tiket digital. Tiap individu akan masuk dalam pertunjukan konser, seolah menonton langsung di lokasi dan bahkan bisa berinteraksi dengan penonton dan pemain musik. Seperti halnya berbelanja di mall, melalui metaverse kita akan berada di lokasi dan dapat berbelanja sesuai dengan kebutuhan dengan mata uang digital. Kita juga bisa berinteraksi dengan kasir dalam pembayaran, sampai pada pengiriman barang. Tidak hanya itu, metaverse juga bisa diterapkan ketika menginginkan liburan.
Misalnya saat kita ingin liburan ke Raja Ampat, tanpa perlu datang langsung ke lokasi, kita akan berada di Raja Ampat, berinteraksi dengan pengunjung lainnya, serta berbelanja cindera mata. Ini sangat luar biasa. Wah, seru banget ya dengan ada dunia virtual ini, jadi kayak semuanya serba lebih mudah dong ya. Betul, mau liburan kita nggak perlu mengunjungi tempat tersebut, cukup di Metaverse saja kita bisa liburan, Bar. Bener Cukup banget, bahkan jadinya kita- lebih efisien nih untuk Iya. budget-budget kita selanjutnya, Bar. Iya, jadi kita nggak perlu lagi nih beli tiket pesawat ya untuk Betul. mau ke Raja Ampat gitu. Kita udahlah lewat dunia virtual aja udah bisa menikmati nih keindahan alam. Iya, betul banget, Bar. Oke, milenial, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan rehat sejenak tetap di Cyber World. Be smart and critical thinking. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi di program Cyber World. Be smart and critical thinking. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Metaverse beroperasi melalui penggunaan avatar digital yang dibuat oleh setiap pengguna. Namun, yang perlu diantisipasi yakni adanya oknum peretas yang mendapatkan akses ke avatar, sehingga bisa mengetahui seluruh hidup Anda. Ketika peretas menguasai avatar Anda, mereka bisa saja merusak hubungan dan reputasi seseorang, hingga membahayakan keamanan di dunia nyata. Hal yang mengkhawatirkan dari jenis pencurian identitas ini adalah fenomena deepfake, yaitu adanya seseorang menyamar sebagai orang lain di ruang digital. Sementara itu, satu hal lain yang paling mengkhawatirkan di Metaverse adalah resiko peretasan biometrik. Peretas dapat memperoleh akses ke data biometrik sehingga bisa mengarah kepada informasi pribadi terkait fungsi fisik dan status kesehatan. Transaksi keuangan juga ada di dalam Metaverse, sehingga kejahatan cyber atau cybercrime bisa saja mengintai transaksi keuangan yang berjalan. Ketika peretas berhasil mengambil akun Metaverse atau avatar, maka tindak pidana pencurian uang dan penipuan akan terjadi. Wah, Bar, di dunia nyata aja udah banyak kejahatan tentang keuangan itu, Bar, apalagi di Metaverse nanti. Bener banget, ini bahaya banget ya. Jadi kayak ada kejahatan dalam bentuk virtual. Wah, kayak Betul. gimana tuh? Nah, ironisnya, kejahatan seksual juga pernah terjadi di dalam Metaverse. Seorang peneliti bernama Nina Jen Patel mengaku mengalami pemerkosaan di Metaverse Facebook Horizon Venus. Pada akhir tahun lalu, ia mendapat kesempatan untuk menjajal Metaverse ciptaan Facebook. Pada momentum inilah, Patel menjadi korban pelecehan seksual. Patel menyebut ada sekelompok avatar laki-laki yang menyentuh avatarnya. Para pelaku juga mengambil foto avatarnya tanpa izin dan membulinya. Penguji beta lainnya untuk Horizon Venus juga memposting di grup resmi di Facebook tentang bagaimana avatarnya diraba-raba oleh orang asing. Terima kasih rekan-rekan, kini saya Salvin akan melanjutkan kembali bincang-bincang dengan narasumber kami, Dr. Pratama. Pak, kali ini mungkin sedikit membahas tentang potensi kejahatan cyber yang bisa terjadi di Metaverse. Nah, mungkin salah satu challenge dengan nantinya kita aktif masuk ke Metaverse adalah bahwa karena ini adalah sebuah perangkat yang terhubung dengan internet ya Pak ya, perlu devices, perlu gadget, ini berarti juga berkaitan erat dengan perangkat keras yang kita gunakan. Dan apakah nantinya ini bisa menjadi sebuah potensi pencurian data Pak jika kita berbagi penggunaan perangkat keras? Sebenarnya gini, begitu kita terkoneksi ke dunia internet ya, gitu, karena nanti backbone dari Metaverse juga internet kan, gitu. Sebenarnya disitulah titik awal potensi ancaman terhadap diri kita gitu. Nggak harus menggunakan hardware gitu. Software pun juga menjadi masalah. Pemrograman suatu aplikasi yang dia tidak memperhatikan security itu menimbulkan celah-celah yang bisa dimasuki oleh para hacker gitu. Jadi sebenarnya ancamannya itu juga pasti akan sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena akan banyak sekali yang ditransaksikan di dunia Metaverse ini gitu. Banyak uang yang beredar gitu. Begitu banyak uang beredar, banyak nilai ekonominya, sudah pasti penjahat akan ada di sana. Ya kan? Ini kan dari zaman manusia ada gitu. Kan kejahatan tuh nggak pernah hilang gitu kan. Kejahatan selalu berkembang. Begitu juga saat ini gitu. Ketika kita menggunakan protokol Metaverse gitu, tentu penjahat-penjahat ini mereka juga mengerti bagaimana mereka bisa masuk ke dalam dunia ini, melakukan hijacking, misalkan hijacking data pribadi, hijacking avatar, hijacking uang kita dan lain-lain gitu. Dan itu pasti akan dilakukan. Oleh karena itu memang
security gitu, keamanan cyber di dalam dunia metaverse itu benar-benar harus diperhatikan. Kenapa? Karena pasti akan banyak sekali orang-orang pintar di sana, orang-orang hebat di sana yang akan memanfaatkan kepintarannya itu untuk melakukan kejahatan, dan itu pasti terjadi. Jadi kita jangan berharap bahwa dunia metaverse nanti akan aman lah, orang nggak akan macam-macam lah, semua akan aman. Nggak ada aman itu, nggak ada satu sistem pun yang aman di dunia ini, nggak ada satupun gitu. Jadi sistem ini akan selalu berkembang. Sekarang kita aman belum tentu besok aman gitu, ya kan? Karena teknologi yang digunakan oleh hacker dan teknologi yang digunakan untuk pengamanan gitu itu selalu kejar-kejaran. Polisi sama maling itu selalu kejar-kejaran gitu, pinter-pinteran gitu. Dan itu tidak selamanya polisi pasti pinter gitu. Maling kadang-kadang jauh lebih pinter gitu. Nah, itu yang akan terjadi. Oleh karena itu tetap kita harus waspada gitu. Bukan berarti bahwa ketika kita sudah dilengkapi dengan device yang menurut penyediaannya cukup secure, dibilang bahwa platform metaverse-nya sudah cukup secure, udah pasti secure, enggak. Tidak ada jaminan ya Pak ya? Nggak ada jaminan sama sekali. Baik. Dan kebocoran data pun juga pasti akan terjadi nantinya begitu. Kalau kita tidak benar-benar mengamankan data yang kita miliki, data yang misalkan penyelenggara sistem elektronik yang miliki gitu, yang ada di dunia metaverse ini, kalau mereka tidak mengamankan, udah pasti akan dihajar juga. Oke. Gitu. Nah Pak tadi sempat menyebutkan tentang hijacking ya Pak ya? Ya. Kalau katakanlah di kehidupan nyata data pribadi kita bisa digunakan oleh orang lain, misalnya KTP kita dicuri dan lain sebagainya. Di metaverse ada avatar, paling tidak tampak diri kita paling pertama itu adalah avatar. Ciri-ciri peretasan dan penyalahgunaan nantinya data kita di metaverse itu seperti apa? Apakah saat ini sudah mulai terdeteksi ciri-cirinya seperti apa Pak? Kan metaverse-nya juga masih belum ada secara aplikasi yang bisa digunakan semua orang ya gitu. Tetapi biasanya ketika terjadi peretasan, kemudian terjadi pencurian, biasanya si hacker ini dia menawarkan ke dunia ini, ke black market gitu, ke dark web gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa tahu tuh, oh ada yang jual NFT nih gitu. Nah NFT miliknya si X nih yang harganya $3 juta gitu. Ya kan artinya kan dia berhasil mencuri gitu. Nah kalau tanda-tanda pencurian begitu ya tentu saja kalau misalnya nggak ada yang lapor ya akan susah diketahui gitu. Tapi ketika orang merasa kehilangan karena di dunia ini, di dunia metaverse gitu, ketika kita menggunakan blockchain, ketika satu aset itu diambil, aset itu akan hilang. Seperti ini, seperti cangkir inilah gitu. Kalau di dunia internet kita punya data, kemudian data kita dicuri, data kita masih ada di situ tuh, ya kan? Kenapa? Karena hanya di-copy data kita. Tapi kalau NFT nggak bisa di-copy karena dia adalah bukti kepemilikan tunggal. Gitu. Jadi seperti barang fisik, kalau misalkan hilang ya hilang saja. Gitu. Nah itu nanti akan ketahuan. Oh tiba-tiba NFT saya kok tiba-tiba nggak bisa saya akses. Ternyata hilang gitu. Nah itu akan ketahuan tuh. Oh ternyata aset saya ada yang mencuri gitu. Atau misalkan ada perusahaan yang membuat perusahaannya dalam meta gitu, metaverse gitu. Tiba-tiba datanya hilang semua gitu. Dia kan merasa oh data saya ternyata hilang di sini nih gitu. Ada yang mencuri gitu. Akan ketahuan sebenarnya gitu. Tapi kalau di dunia nyata sekarang gitu banyak pencurian data gitu. Tapi banyak orang yang merasa datanya nggak hilang. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa datanya masih ada kok, aman-aman saja gitu. Padahal sebenarnya udah dicolong, udah diambil, di-copy sama karena orang. Karena bentuk copy gitu. itu pun adalah sebuah bentuk peretasan dan pencurian data ya Pak. Nah itu yang sekarang banyak dilakukan oleh para pejabat kita tuh ketika terjadi kebocoran data, mereka bilang semuanya aman-aman aja kok gitu. Ya emang aman, tapi itu data yang udah di-copy gitu, yang udah diperjualbelikan di internet. Baik, oke. Nah Pak tadi sempat menyebutkan ada 2 yang saya note ya Pak di sini, yaitu pertama pencurian aset dan selanjutnya ada pencurian data. Tapi selain 2 itu Pak ada bentuk kejahatan apa saja yang mungkin nanti terjadi di metaverse? Oh ya sebenarnya hampir sama dengan kejahatan-kejahatan yang ada di dunia nyata sih ya gitu. Misalkan perbuatan tidak menyenangkan, kemudian pelecehan secara verbal, pelecehan secara visual begitu ya kan. Kemudian ada bullying, ada hoax dan lain-lain. Sama lah kayak di dunia nyata sebenarnya begitu. Tapi bedanya secara physically gitu. Tidak bisa disentuh gitu. Tidak diserang secara fisik ya Pak ya? Secara fisik gitu. Walaupun dengan teknologi yang akan berkembang,
nanti akan ada sensor-sensor yang dipasang di badan kita gitu, yang hampir rasanya seperti kulit kita gitu, yang ketika kita berkehidupan di dunia metaverse ini, kalau kita digampar, kita rasanya nggak digampar beneran gitu. Ketika kita dipeluk, rasanya kayak dipeluk beneran. Ketika kita merasa panas, kayak merasa panas beneran. Tapi by sensor ya. Baik. Tapi itu masih dalam pengembangan gitu. Dan beberapa bahkan bau, keciuman, misalnya kita lagi masak pizza gitu. Kita bisa nyium baunya itu nanti itu, rasanya Secara enak nih. sensor ya, Gitu. Pak, Jadi ketika kita mau beli makanan, memang nggak bisa kita makan, tapi kita bisa mencium bau makanannya itu sehingga kita mau beli gitu. Baik. Oh ya mau beli gitu, sehingga nanti bisa dikirim secara dunia nyata ke tempat kita gitu. Jadi teknologi ini berkembangnya memang sangat luar biasa sekali sekarang. Dan tidak akan terhenti ya Pak, akan Nggak berkembang akan berhenti terus. gitu, akan berkembang terus. Yang jadi masalah adalah ketika teknologi ini semakin canggih, semakin hebat gitu, akan menjadi masalah bagi para penegak hukum. Ya. Kenapa? Karena ketika para penegak hukum tidak memiliki teknologi yang cukup cakap untuk mengatasi ini gitu, pasti akan ketinggalan terus. Ini juga merupakan bencana bagi lembaga intelijen. Kenapa? Karena dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang itu tidak akan bisa digunakan ketika dunia metaverse ini ada gitu. Kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi, udah pasti intelijen kita juga pasti akan habis-habisan gitu. Nah ini tantangan sebenarnya. Itu tantangan dan juga Iya. membawa saya ke pertanyaan selanjutnya Pak. Di Iya. metaverse nanti, karena kita melihat betapa banyaknya potensi kejahatan yang terjadi ya Pak. Iya. Dibutuhkankah peran penegak hukum di sana, dan jika iya, apakah bisa membawa label sebagai polisi Indonesia katakan, atau polisi dari negara tertentu, atau seperti apa? Ya menurut saya wajib ya gitu, wajib ada satu aparat penegak hukum secara virtual begitu, yang juga melakukan patroli begitu, yang mereka memiliki sensor ketika terjadi kejahatan dan lain-lain begitu, yang mereka bisa datang ke lokasi kejahatan tersebut begitu dan melakukan olah TKP, melakukan hal-hal yang seperti dilakukan di dunia nyata. Itu penting sekali. Kenapa? Kalau nggak aman kita gitu. Karena ini kan dunia yang kayak hutan rimba gitu, ya kan? Semua orang boleh melakukan apa saja. Semua orang bisa menjadi apa saja. Semua orang bisa mengaku apa saja. Dan itu jadi membuat masalah. apa saja ya Pak Dan ya? bisa membuat apa saja gitu. Yang akhirnya membuat orang merasa bahwa saya di sini kan secure gitu. Saya kan bisa ngaku siapa saja gitu, ya kan? Sehingga ketika orang merasa bahwa dirinya itu anonimus gitu, merasa dirinya tidak akan dikenal oleh orang lain, dia akan melakukan hal-hal yang sebenarnya tabu dilakukan di dunia nyata gitu, ya kan? Dia mau ngumpat, dia melakukan kejahatan, dia mau nyolong, dia mau ngapain gitu. Dia merasa bebas karena dikiranya itu mereka tidak terdeteksi gitu. Nah, oleh karena itu perlu dibuat aturan. Metaverse ini juga perlu ada aturan menurut saya gitu. Sehingga ketika nanti dunia ini benar-benar ada dan dikembangkan gitu, perlu kerjasama antar negara gitu. Perlu kerjasama antar pengembang dunia metaverse ini untuk membuat aturan-aturan yang di dalamnya disesuaikan dengan aturan-aturan hukum yang ada di negara-negara yang penggunanya gitu. Kita ada undang-undang perlindungan data pribadi, kita ada undang-undang ITE, kita ada KUHP dan lain-lain begitu. Itu nanti kita harus bisa menuntut gitu, walaupun kita nggak bisa membuat dunia metaverse ya, kita harus bisa menuntut penyedia metaverse itu untuk mengadopsi hukum-hukum yang ada di Indonesia gitu, ketika yang melakukan kehidupan di dalamnya itu adalah orang Indonesia gitu. Sehingga memang perlu banyak aturan gitu. Jadi memang harus segera kita pelajari gitu. Kalau nggak ntar ketinggalan, bingung doang nanti kita nih kalau nggak gitu. Betul. Dan ini menurut saya saat yang tepat Pak untuk saya tanyakan kembali pertanyaan di segmen sebelumnya tadi. Apa yang pemerintah Indonesia kali ini secepat mungkin persiapkan Pak? Baik itu dari sisi regulasi atau membekali masyarakatkah atau seperti apa kira-kira? Sebenarnya yang paling penting itu adalah melakukan edukasi ya, gitu. Melakukan edukasi literasi digital begitu, mulai dari level sekolah yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan itu penting sekali supaya apa? Supaya tidak terdadak gitu. Kalau teknologi itu bisa dipelajari, teknologi bisa dibeli, ya kan? Kemudian aturan hukum bisa dibuat begitu. Tapi mindset
itu nggak bisa mendadak harus dikasih tahu tuh nggak bisa gitu. Oleh karena itu edukasi itu penting. Kementerian Pendidikan, Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara begitu, Kepolisian Republik Indonesia dan lain-lain harus bersinergi nih. Bagaimana caranya mengajarkan bahwa ketika nanti dunia ini akan ada, anak-anak kita ini tidak terdadak, mereka bisa melakukan kehidupan yang sama di dunia maya, di dunia metaverse dengan kehidupan mereka di dunia nyata. Itu penting sekali tuh. Kenapa? Karena kalau nggak terdadak, dia merasa bahwa saya sekarang merasa bebas, saya bisa melakukan apa saja begitu. Saya bebas melakukan apapun tanpa takut ketahuan gitu. Kalau itu bahaya tuh nanti. Ya, Pak, ya? Bayangkan loh, ada nggak usah kita nunggu metaverse tuh. Kemarin ada anak umur 17 tahun SMK gitu, dia biasa pulang sekolah, masuk ke kamar, sekolah normal gitu. Ternyata dia jadi pengendali admin dari grup global gitu tentang pornografi anak. Coba itu kan artinya apa? Ya karena nggak teredukasi dengan baik gitu. Banyak anak-anak kita sekarang yang umur 6 tahun, 7 tahun, mereka melihat gadget, dipinjemin gadget bapaknya, ibunya, padahal bapak ibunya baru selesai melihat hal-hal yang untuk dewasa. Begitu dikasih anaknya, dia ngelihat konten-konten iklan-iklan dewasa kan. Orang tuanya nggak sadar gitu karena nggak mendapat edukasi yang bagus. Anak-anaknya nggak sadar juga, nggak ngerti juga gitu. Yang penting dia bisa connect ke media sosial, mereka bisa connect ke YouTube gitu. Ya kan, anak-anak SMP, anak-anak SD sekarang mereka punya media sosial sendiri. Mereka main game tanpa tahu ketika ditawari oleh orang yang tidak dikenal, ngaku seumuran gitu. Ternyata dia ditipu, suruh foto telanjang, suruh video telanjang dan lain-lain gitu. Karena mereka nggak ngerti harus bagaimana. Jadi gitu. memang penting sekali. Ini edukasi penting. Setelah edukasi penting, ya kan, pemerintah perlu membuat regulasi, teknologi perlu diatur, keamanan perlu diatur begitu. Tapi intinya adalah manusianya dulu harus kita upgrade dulu di Indonesia. Jadi memang yang terpenting saat ini adalah edukasi literasi digital ya Pak ya. Betul. Dan kemudian itu akan membawa masyarakat kita, khususnya ini untuk generasi yang masih pelajar bersekolah saat ini, untuk akhirnya terbiasa mengakses dan bisa bertransformasi digital secara maksimal dan dengan tahu apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Ketika kita berkehidupan di dunia maya, mengenal batasan-batasan yang nantinya akan diaplikasikan di dunia maya. Betul. Berarti Pak, sejauh ini undang-undang Indonesia nantinya belum bisa diaplikasikan ya di metaverse ya? Kalau sekarang sih masih belum ya gitu, karena kita juga belum tahu sebenarnya penyedia metaverse-nya nanti siapa. Apakah Meta gitu, yang dulunya Facebook gitu, ataukah Google, mereka juga sedang bikin gitu, ataukah perusahaan-perusahaan lain gitu. Tapi begitu mereka mau melembarkan pasarnya ke Indonesia gitu, karena kan di Indonesia ini ada pembatasan misalkan IP address dan lain-lain begitu ya gitu, mereka harus ikutin aturan hukum yang ada di Indonesia. Makanya kemarin Kominfo membuat Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021 itu gitu, tentang PSE Lingkup Private ya. Tujuannya adalah untuk mengatur itu supaya ketika ada perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, mereka harus mau ikut aturan Indonesia. Baik, semakin menarik perbincangan ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali diskusinya. Pastinya akan semakin penting dan mendalam, dan membahas potensi kejahatan cyber melalui metaverse bersama narasumber kita, Dr. Pratama Persada. Tapi kali ini saya akan kembalikan terlebih dahulu ke rekan-rekan saya. Metaverse benar-benar dunia baru yang luar biasa, karena kehidupan nyata seolah-olah terrealisasi dalam kehidupan virtual. Tidak hanya itu, Metaverse juga berevolusi cara kita bekerja, belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun, ancaman keamanan cyber berpotensi terjadi, sehingga pemerintah dan tiap individu wajib untuk memahami dan melindungi diri sendiri dari ancaman ini. Maka masyarakat diimbau waspada dengan mengoptimalkan pengelola kata sandi dan teknologi autentikasi 2 faktor. Kemudian selalu gunakan keamanan siber yang andal untuk mencegah serangan malware dan phishing. Sebelum membahas lebih lanjut, kami akan rehat sejenak. Tetap di Cyber World, Be Smart and Critical Thinking di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali lagi di Cyber World, Be Smart and Critical Thinking di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tidak hanya dampak positif, Metaverse bisa menimbulkan dampak negatif. Penggunaan Metaverse dalam jangka panjang dapat memicu gangguan penglihatan pada pengguna. Alasannya karena terlalu lama menggunakan kacamata AR atau VR.
Selain itu, pengguna juga bisa terserang obesitas karena minim melakukan aktivitas. Dampak lainnya dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kecemasan di kehidupan nyata. Interaksi sosial pun semakin berkurang. Hal ini sangat memungkinkan berujung pada depresi. Makanya Bar, harus tetap rajin olahraga walaupun kita sudah masuk ke dalam dunia metaverse. Bener banget, ini kan kayak duduk terus, lama-lama nggak olahraga, ini jadi obesitas dong. Betul banget. Nah, metaverse juga bisa menimbulkan kecanduan bagi setiap penggunanya. Hal ini terjadi karena tampilan visualnya tampak seperti dunia nyata atau bahkan lebih baik. Potensi buruk yang bisa terjadi yaitu bisa menimbulkan sikap apatis atau ketidakpedulian pada kehidupan nyata. Dampak terburuknya, metaverse dapat menyebabkan polarisasi sebagai akibat dari algoritma yang dapat berujung pada perpecahan. Wah, kalau kayak gitu bahaya banget, Tis. Bahaya banget, benar-benar kita harus bijak nih Bar, walaupun kita sudah masuk metaverse, kita harus tetap peduli dengan dunia nyata kita ya Bar. Bener banget, ntar kita terlalu lama di dalam dunia virtual, kita sampai lupa nih diri kita tuh siapa sih, pekerjaan kita apa gitu kan. Iya, benar banget Bar. Manusia sejatinya merupakan makhluk sosial, maka sepatutnya mereka memahami jika kehidupan yang sebenarnya berada di dunia nyata. Mengingat metaverse hanya kehidupan yang penuh dengan fantasi dan imajinasi, sebagai bentuk eskapisme dari kehidupan di dunia nyata. Tidak bisa dipungkiri, perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat batasan dan jarak menjadi semakin kabur. Ya, metaverse berpotensi mewujudkan impian banyak orang karena bisa berinteraksi dengan bebas tanpa mengenal jarak dan waktu. Metaverse juga menawarkan banyak kemudahan dan pengalaman merasakan dunia tanpa batas secara virtual. Namun, diharapkan setiap individu yang menggunakannya selalu mengedepankan sisi kemanusiaan, baik di kehidupan nyata maupun di kehidupan virtual. Terima kasih. Kini saya akan lanjutkan kembali diskusinya dan kali ini mungkin saya akan bertanya kaitannya dengan kecanduan nih karena penggunaan gadget. Seperti yang kita tahu ya Pak Pratama, penggunaan gadget masuk ke dalam dunia internet, masuk ke dalam berbagai aplikasi itu berkaitan erat dengan potensi kecanduan. Lalu bagaimana dengan metaverse ini Pak? Mengingat setiap individu nantinya juga tidak perlu banyak bergerak, berpindah tempat. Seperti apa nanti? Ya, pasti lebih kecanduan lagi. Sekarang yang kayak gini aja orang udah kecanduan kan. Lihat YouTube Short, ya kan, lihat TikTok, lihat ini kan orang nggak tidur ya kan, saya begadang-begadang gitu. Apalagi nanti ketika orang bisa hidup di dunia metaverse ini gitu. Di sana banyak fasilitas, kita bisa pergi kemana-mana. Kita bisa melihat pemandangan yang dulunya tidak pernah kita pikirkan bisa kita lihat secara nyata gitu kan. Kita bisa pergi ke tempat-tempat wisata di seluruh dunia. Kita bisa pergi kemanapun gitu. Kita bertemu dengan orang yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya, bisa bertatap muka dan lain-lain begitu. Ini pasti akan menjadi kecanduan. Oleh karena itu balik lagi sebenarnya perlu edukasi, perlu pembatasan. Orang tua sangat berperan di sini gitu, dari mulai anak-anaknya masih kecil sampai dewasa gitu. Kemudian juga literasi digital untuk para orang tua, untuk para pemuda-pemuda gitu ya. Ketika mereka berkehidupan di dunia maya ini, di dunia metaverse ini, sudah pasti mereka pasti akan kecanduan gitu. Mereka pasti akan bahkan akan lebih banyak yang memilih hidup di dunia metaverse ini daripada di dunia nyata gitu. Mungkin di dunia nyatanya mungkin mereka cuma makan aja, cuma makan ke belakang, habis itu dia balik lagi ke sana. Oleh karena itu perlu aturan ya, perlu regulasi gitu. Apakah kita ini boleh selama 24 jam gitu, connect terus menerus ke sana gitu. Karena kenyataannya memang banyak loh orang-orang yang meninggal gara-gara kecanduan game. Iya kan? Mereka main, mereka lupa makan, mereka lupa minum gitu karena dia nggak merasa lapar, nggak merasa haus, dengan tubuhnya itu membutuhkan makan dan minum gitu. Akhirnya tiba-tiba kolaps dan meninggal gitu. Nah, saya takutnya nanti ini akan bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu, saya nggak tahu aturan apa yang nanti akan dibuat begitu. Yang pasti memang butuh pembatasan gitu. Butuh adanya edukasi. Sebenarnya kalau pembatasan secara teknologi hampir nggak bisa ya. Kenapa? Karena ini kan teknologi 24 jam, nyala terus-menerus, nggak ada mati-matinya gitu. Sehingga hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau anak-anak mungkin orang tua masih bisa mengontrol ya gitu. Ini waktunya istirahat, ini waktunya makan begitu. Tapi kalau kita sebagai orang dewasa gitu, itu harus tergantung terhadap diri kita sendiri untuk mengontrol diri kita sendiri gitu. Karena
menarik karena di dalam metaverse ini kita bisa bikin avatar suka-suka kita gitu. Yang di dunia nyata mungkin kita kelihatan nggak menarik gitu. Di situ kita bisa beli avatar yang kelihatan cantik, cakep. Kita gitu. kreasikan Nggak usah operasi plastik kan gitu ya kan, nggak ribet, bisa ganti-ganti dan lain-lain gitu. Nah itu pasti akan membuat orang kecanduan gitu. Oleh karena itu ini juga masalah nih sebenarnya. Tantangan lainnya ya Pak ya. Tantangan lain begitu, dan ini butuh solusi. Mungkin kalau nanya sama psikolog lebih itu kali ya, jawabannya bisa lebih itu kali ya gitu. Tapi yang pasti kalau menurut saya memang butuh pembatasan. Contohnya misalkan saya balik lagi ke film itu Ready Player One gitu. Setelah ada penguasanya gitu, kebetulan dia bagus, dia bikin ini libur nih gitu. Setiap hari Kamis pokoknya dunianya tutup gitu. Jadi orang harus berkehidupan di dunia nyata gitu. Nanti setelah hari itu baru on lagi gitu. Jadi ada regulasi yang mengatur ya Pak ya. Nanti harus ada regulasinya, kemudian harus ada edukasinya, harus ada aturannya dan lain-lain begitu. Betul, nah, itu karena agak sulit. Itu ribet emang itu. Betul, sektor yang dilibatkan banyak sekali. Bahkan bicara soal bisnis sepertinya betul, enggan ya Pak. Karena kan bisnis jalan 24 jam, kan akan jalan enggan terus. untuk Iya libur dong. dan tutup gitu ya Pak ya. Apalagi jika misalnya sedang ramai peminatnya dan lain sebagainya. Kita kemarin listrik mati 6 jam aja semua perusahaan ribut. Wah, kita nggak bisa usaha, nggak bisa macam-macam gitu. Kalau mati sehari ya pasti mereka lebih ribet lagi gitu. Betul. Oke, nah ada satu yang menarik Pak. Kalau melihat metaverse ini jika dibandingkan dengan kehidupan nyata, sebenarnya mungkin kayak berangkat bekerja, berangkat ke sekolah, bersosial, ketemu orang yang kita belum kenal. Sepertinya pelaksanaannya tuh mirip-mirip gitu Pak dengan kehidupan nyata ya. Cuma yang berbeda adalah kita bertemu dengan orang yang mungkin tidak kita temui di kehidupan nyata. Nah, di kehidupan nyata juga kita mengalami banyak challenge Pak. Misalnya di kehidupan pribadi gitu ya Pak. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan dong ya Pak ya. Apalagi potensi kejahatan yang begitu banyaknya, ada bullying di sana. Dan akan mempengaruhi kondisi mental orang yang juga berperan aktif di metaverse. Betul banget Mbak. Karena apa? Tadi udah kita bahas kan bahwa di metaverse ini orang bisa ngaku siapa saja gitu, ya kan? Bisa ngaku siapa saja, bisa membuat bentuk apa saja gitu, suka-suka dia gitu. Kemudian dia bisa mengaku umur berapa saja gitu. Kalau misalkan anak kita sekolah nih atau pergi kursus lah, kalau sekolah kan biasanya ada daftar namanya ya. Kalau kursus gitu, kemudian ada yang teman sekelasnya gitu, yang dia ngaku teman sekelasnya. Padahal sebenarnya kan dia anak kita umur 12 tahun, ini orangnya umurnya 45 tahun, tapi dia ngaku 12 tahun ini bisa aja. Betul. Gitu. Dan itu dia bisa saat ini sedang terjadi Pak. Dan itu banyak di terjadi. Banyak platform sosial media saat gitu. ini. Dan itu akhirnya terjadi pelecehan seksual, ya kan, penipuan dan lain-lain begitu. Dan itu pasti terjadi. Oleh karena itu memang balik lagi. Oleh karena itu gini, kalau menurut saya ya, kalau kita mau bikin aturan yang benar gitu, harusnya ketika kita hidup di dunia maya, dunia virtual ini, harusnya seperti ketika kita hidup di dunia nyata gitu. Artinya apa? Agak ekstrim, pasti banyak nentang nih kalau saya ngomong nih gitu. Nggak masalah Pak, ini kita sedang diskusi. Jadi dan ini pandangan kalau Bapak. kita membuat avatar gitu, kita harus pakai KTP. Oke, gitu. baik. Kita harus menggunakan KTP kita harus menggunakan identitas kita gitu. Sehingga ketika kita hidup di dunia maya ini, dunia metaverse ini gitu, kita juga punya identitas yang bisa di-tracking. Gitu. Sehingga kita nggak bisa berbuat sewenang-wenang. Oh, ini Pak ini nih gitu. Oh, ini rumahnya di sini nih gitu. Kita hanya memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dunia metaverse gitu, tapi bukan digunakan untuk kejahatan. Kan kalau kita menggunakan identitas kita sehari-hari kan sebenarnya nggak ada masalah kan ya gitu. Tapi nilai jualnya hilang dong. Kecuali kalau kita mau mikir kita mau buat kejahatan gitu, iya kan? Betul. Tapi kemudian nilai jual metaverse adalah menjadi siapapun yang kita inginkan kan Pak. Dan bisa meng-create avatar ataupun data, kita punya identitas yang baru gitu. Gini, sebenarnya itu bisa dibatasi gitu. Jadi national ID gitu, identitas itu nanti akan bisa di-tracking ketika ada kasus hukum. Gitu. Ketika ada kasus hukum, kemudian ada berbuat kejahatan, bisa di-tracking seperti ini siapa gitu. Tapi
misalnya kita nih ketemu di metaverse, saya nggak tahu, nggak mungkin saya nanya ID-nya. Kita tetap boleh menggunakan avatar suka-suka kita. Baik. Kita tetap Tapi boleh ketika menggunakan mendaftar, identitas suka-suka kita. Tapi Anda mendaftarnya itu menggunakan KTP. Baik. Tapi Anda di dalam metaverse itu Anda pakai nama siapa, bebas-bebas aja. Ya. Anda menggunakan avatar apa, bebas-bebas aja gitu. Tapi jangan sampai Anda berbuat kejahatan. Ya. Kalau sampai Anda berbuat kejahatan dan Anda polisi yang menangkap gitu. Nah, polisi bisa minta data siapa sih pemilik avatar ini gitu. KTP-nya KTP siapa sih gitu. Nah, itu bisa Itu yang sampai di-track dalam. ya, Pak, ya? Itu yang akan di-track gitu. Oke. Selama kita tidak berbuat kejahatan, selama kita tidak berbuat hal-hal yang melanggar hukum, saya pikir nggak ada masalah ya gitu. Betul. Fair kalau menurut saya kalau Ya. kita bisa melakukan itu. Cukup fair dan nampaknya bisa diaplikasikan dengan baik, Pak, karena bisa dilakukan oleh siapapun yang telah punya kartu identitas. Bahkan di Indonesia sekarang baru lahir pun sudah punya identitas kan ya, Pak ya? Yang jadi masalah adalah di Indonesia ini terjadi banyak sekali kebocoran data, KTP, KK dan semuanya yang akhirnya bisa digunakan orang untuk mendaftar dengan KTP-nya orang lain. Iya. Itu yang jadi masalah. Oleh karena itu penertiban kebocoran data ini menurut saya perlu dulu. Gitu. Nah, ketika orang mau mendaftar ke dunia metaverse ini gitu, harus ada verifikasi gitu yang benar gitu. Kalau di bank kan know your customer kan gitu. Sama kalau di sini gitu, sehingga dia tidak memungkinkan menggunakan KTP palsu. Oke. Karena saat ini gampang sekali. Contohnya misalkan kemarin data KPU ada 105 juta data 105 juta data NIK dan KK gitu yang sangat valid, termasuk nama, alamat, tempat tanggal lahir sampai jenis kelamin, dan sangat lengkap sekali yang itu bisa digunakan gitu untuk melakukan kejahatan. Jadi memang kebocoran data yang saat ini terjadi ya, Pak ya, di Indonesia sendiri itu bisa jadi hulu dari masalah yang penyalahgunaan data nantinya, Makanya Pak. harus dihukum seberat-beratnya itu penyelenggara sistem elektronik yang karena kelalaiannya terjadi kebocoran data di platformnya. Kalau sekarang kan enggak, sekarang semua pada ngeles. Lantas Gitu. menurut Bapak, siapkah Indonesia menghadapi metaverse ini? Kalau menurut saya sih dengan kondisi saat ini ya siap sih gitu. Sebenarnya keuntungannya apa? Keuntungan pandemi ini gitu, itu membuat orang Indonesia jadi lebih melek IT. Ada 204,7 juta rakyat Indonesia yang sekarang sudah terkoneksi ke internet. Yang dipaksa harus connect ke internet gara-gara pandemi ya kan. Ibu-ibu yang dulu nggak ngerti sama sekali bagaimana connect ke internet gitu, harus ngerti masalah Zoom meeting, harus ngerti Google Classroom, harus ngerti masalah-masalah anaknya karena menggunakan itu. WhatsApp dan Iya lain-lain. gitu, ya kan. Akhirnya apa? Rakyat Indonesia ini dipaksa untuk terbiasa dengan menggunakan teknologi internet gitu. Nah, itu yang memacu sebenarnya kita ini kalau misalnya teknologi itu ada gitu, sudah siap. Baik. Gitu. Cuma mindsetnya, nah, itu udah siap apa belum? Nah, itu jadi masalah. Kira-kira literasinya sudah cukup atau belum ketika kita hidup di sana, itu jadi masalah. Tapi secara teknologi menurut saya gampang, pasti semuanya akan bisa connect. Orang ini seperti kayak kita pakai Instagram, kita pakai TikTok, kita pakai Facebook dan lain-lain gitu, nggak ada bedanya. Ya. Gitu. Dan PR utama kita saat ini nomor satunya itu adalah secara masif, secara giat melakukan edukasi literasi digital Betul. ya, Pak ya. Betul sekali. Baik. Ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Lantas kemudian ke depannya, perlukah masyarakat lebih condong nantinya memilih dan menilai mana lebih baik dunia nyata dan dunia metaverse? Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya gitu. Ada yang lebih enak dilakukan di dunia nyata gitu, tapi ada juga yang lebih enak dilakukan di dunia metaverse. Contohnya misalkan kita mau meeting nih, tapi klien kita ada di Eropa, ada di Afrika, ada di Rusia gitu. Kan nggak mungkin kita harus pergi ke sana naik pesawat sampai belasan jam gitu kan, capek gitu. Nah, kita menggunakan metaverse ini, kita duduk satu ruangan sama ketika kita melihat di dunia nyata, kita melakukan aktivitas meeting gitu. Tapi tentu saja ada yang lebih enak di dunia nyata gitu. Misalkan kita berwisata ke pantai ya kan, main bersama keluarga dan lain. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, tinggal kita sendiri milih-milih kita mau enakan di mana gitu. Kalau versi saya, Pak, direfleksi, Pak. Beda ya kalau misalnya pakai AI sama refleksi secara langsung ya, Pak nanti ya. akan sama rasanya.
Karena apa? Karena kita akan dipasangi sensor. Yes. Jadi kita akan pakai sensor semuanya, Mungkin bisa barang kita jadi lebih sensor. baik ya Pak ya? Karena Lebih enak. terdeteksi mana urat dan titik yang harus lebih benar dijit. gitu. Kan sekarang ada tukang refleksi yang bohong-bohongan, yang penting dipencet-pencet kan. Iya. Kalau pakai teknologi kan nggak mungkin salah. Dia Iya, pakai sensor, tekanan darah dan lain-lain begitu. Wah, Dan justru yang bisa lebih melakukan itu efektif. nggak perlu manusia nanti. Iya. Jadi semuanya ketika sekarang sudah berkembang udah berkembang, nanti tenaga manusia itu banyak akan digantikan oleh AI gitu. Iya. Nah itu kita harus waspada juga karena apa? Kalau tenaga kerja manusia digantikan dengan AI, bayangkan berarti akan banyak orang nganggur. Betul. Banyak orang nggak bisa kerja. Yes. Banyak orang akan susah nyari makan gitu Betul, kan. betul. Dan teknologi ini adalah teknologi yang nanti akan menggantikan manusia. Oleh karena itu harus waspada. Untuk anak-anak kuliah harus mulai berpikir gitu. Kalau dulu kuliah akuntansi mungkin menarik gitu. Kalau sekarang udah nggak ada, semua udah kalah sama aplikasi gitu. Orang kalau dulu belajar arsitektur, wah menarik nih, bayar mahal. Sekarang semuanya full sama aplikasi bisa dilakukan gitu. Bahkan anak baru lulus aja dia bisa bikin desain gedung sampai 100 tingkat gitu. Ya. Hanya dengan aplikasi gitu. Oleh karena itu ya kita harus berpikir gitu. Ya. Untuk anak muda, generasi milenial, kita harus mulai berpikir kira-kira nanti profesi apa ya yang nggak akan bisa digantikan oleh mesin kan gitu. Kira-kira apa ya yang nanti ketika dunia metaverse ini sudah ada, saya tetap bisa kerja dan dibutuhkan oleh orang gitu. Nah itu nanti jadi pembicaraan sendiri itu menarik itu. Betul, sepertinya itu perlu segmen khusus Pak Iya. untuk membahasnya. Tapi saya setuju dan sepakat bahwa sebenarnya ada pro dan kontra di sana. Iya. Ada keuntungan dan juga kekurangannya ketika kita mulai beralih dan punya kehidupan virtual di metaverse. Iya. Dan ini menjadi perbincangan yang sangat menarik dan banyak sekali inspirasi dan ilmu yang dapat kita petik dari diskusi ini. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. Pratama atas Sama-sama. waktunya. Dan ini di akhir segmen dan juga akhir perbincangan bersama narasumber kita hari ini Dr. Pratama Persada selaku Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber CISREC. Dan ini saatnya saya Selvin Jenita akan mengembalikan ke rekan-rekan saya. Terima kasih. Wah, Titi, seru banget ya pembahasan kita pada kali ini. Betul, makin banyak wawasan ya di episode ini, Bar. Bener banget, kita jadi semakin tahu tuh bagaimana itu dunia virtual ya. Betul. Oke, jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya di program Cyber World, Be smart and critical thinking. di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Indonesia.